Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawiyyin arsalahu basyiran wa nadhira li salamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Hidup itu adalah seperti awan, atau ada juga yang menyebut dengan hidup itu adalah seperti roda. Hidup diumpamakan seperti awan ataupun seperti roda, di mana hidup itu adalah berputar. Berputar dari mana awalnya, kemudian menempuh perjalanan, terus kembali kepada awal dalam sisi dan segi apa saja. Kita sebutlah pertama, bentuk kita menjalani kehidupan yang kita mulai dari tidak ada, kemudian kita lahir, yang pada saatnya nanti kita akan kembali kepada tidak ada. Begitu juga ketika kita menyebutkan di saat kita lahir, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, apalagi berjalan ataupun berlari. Maka hidup kita nanti akan kembali kepada di mana kita akan sulit duduk, sulit berjalan, dan tidak bisa berlari, lemah. Dan setelah itu berakhir kehidupan kita. Pada awal kita lahir dari perut ibu kita tidak tahu apapun. Bahkan kita tidak kenal dengan ayah dan ibu kita, dengan kakak-kakak kita. Nah, setelah kita berjalan kehidupan ini, maka kita akan sampai pula kepada saat kita tidak kenal lagi orang-orang yang dekat dengan kita. Bahkan ada yang tidak kenal lagi dengan istrinya, dengan anak. Nah, kalau kondisi seperti itu sudah mulai menghampiri diri kita, itu artinya kehidupan kita juga sudah dekat kepada berakhir. Itu siklus kehidupan kita. Dari segi waktu juga demikian. Waktu itu dimulai dari subuh, kemudian terus tengah hari, terus zuhur, asar, maghrib, kemudian senja, malam, akan kembali subuh. Begitulah terus berputar. Apabila kita berbesar lagi menjadi minggu, juga demikian. Dimulai dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi, Senin lagi, begitu terus. Jadi berputar dari situ ke situ saja. Apabila kita berbesar sedikit lagi menjadi bulan, juga demikian. Umpamanya di dalam
dimulai dari Januari, Februari, sampai Oktober, November, Desember, Januari lagi kembali lagi kepada awal. Nah ternyata kaum muslimin sedang umat yang berbahagia. Rabbana ma'afalahu ta'ala ba'afiyah. Tidak satupun yang ditetapkan, yang dijadikan oleh Allah itu sia-sia. Mesti ada maksud dan hikmah di dalamnya. Umpamanya kita ambil contoh yang sudah dikemukakan tadi. Kenapa hidup kita diawali dengan tidak punya gigi? Kemudian setelah kita menikah menjadi anak-anak, menjadi pemuda, remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, gigi kita mulai copot. Akhirnya tidak bergigi lagi, menandakan pintu hati sudah dekat. Kita mengawali kehidupan dengan rambut kita tidak begitu lebat. Akhirnya tumbuh rambut menjadi rambut yang sangat lebat. Pada akhirnya rambut mulai jarang, mulai sedikit rambut. Itu artinya kehidupan kita sudah dekat kepada akhir. Apa ini gunanya? Ini adalah sebagai takdir, sebagai peringatan. Ternyata hidup itu bukan selamanya. Ternyata hidup itu tidak bisa kita nikmati untuk selama-lamanya. Ada masalah. Nah, kenapa ini diperlukan bagi kita sebagai manusia? Nah, tidak adalah karena kita manusia hidup. Makhluk-makhluk lain seperti binatang juga hidup. Kerbau, sapi, ayam dan itik, kambing dan sebagainya juga hidup. Tetapi beda dengan hidup kita. Kalau selain kita seperti binatang, kerbau, ayam, sapi yang baru saja kita sebutkan tadi, hidup mereka itu adalah untuk daging. Untuk daging. Jadi seekor sapi dikatakan hidupnya itu berhasil kalau dagingnya tebal. Seorang pengembala disebut berhasil dalam beternak kalau ternak yang digembalakannya itu gemuk. Karena memang ternak itu untuk daging. Tidak ada istilahnya sapi pedaging. Ada yang hidupnya untuk tenaga, di samping daging seperti kuda. Kerbau juga demikian untuk menarik pajak ataupun pedaging. Hidup mereka adalah untuk itu. Nah, lain halnya kita manusia. Kita tidak untuk daging, kita tidak untuk tenaga. Oleh karena itu orang yang gemuk tidak usah berbesar hati. Itu kita bukan untuk gemuk. Makanya tidak perlu berkecil hati pula orang yang kurus. Karena antara kurus dengan gemuk di mata Allah sama saja. Oleh karena itu tidak perlu berbesar hati pula orang yang tenaganya kuat. Dia berani, semua orang takut. Kita tidak harimau. Dan hidup kita bukan untuk itu. Nah, oleh karenanya untuk apa hidup kita? Yang punya hidup ini bukan kita. Bahkan yang punya kita bukan kita. Diri kita ini hanya hak pakai. Hak milik tidak kita. Oleh karena itu kita berada pada posisi tidak berkuasa mengendalikan hidup kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan kehidupannya. Karena dia dibawa kendali Sang yang Maha mengendalikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah lah yang tahu betul. Jangan sekali-kali kita mengambil bahagia kerja Allah. Karena kita sudah punya ladang dan gawai masing-masing. Nah, yang menentukan untuk apa kita hidup adalah yang menghidupkan kita, yang melahirkan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan kehidupan ini kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah yang berhak satu-satunya menentukan untuk apa kita hidupkan. Maka Allah menyebutkan, sudah ada surat keputusnya di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan pernah jadikan manusia dan jin itu kecuali hanya satu tujuan, liya'budun, untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan hidup kita. Kaum muslimin yang berkah, jangan kita lari dari tujuan itu. Apabila kita berangkat dari kampung kita ini menuju Jakarta, maka luruslah menuju jalan ke Jakarta, insya Allah akan sampai. Tapi tujuan kita adalah ke Jakarta,
kita balik ke Pekanbaru terus ke Medan, salah akan sampai ke Jakarta. Tujuan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah. Jangan mengambil dari tujuan hidup kita. Siapapun kita, apapun profesi kita, sehebat manapun kita disebutkan oleh teman-teman kita sesama manusia, pejabat tinggi, hartawan, milioner, itu tidak ada artinya di sisi Allah kalau kita tidak berjalan sesuai dengan tujuan hidup kita. Hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Maka manusia-manusia di dalam hidup yang tidak mengindahkan ibadah, tidak menundukkan kepada Sang Khalik, berarti dia tidak meniti tujuan hidupnya. Kalau dia pun berhasil, hanya buat sementara berhasil di atas dunia. Jadi tujuan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah. Nah, oleh karena itu, keberhasilan seseorang di mata Allah bukan jabatan, bukan harta, tapi keberhasilan seseorang di sisi Allah adalah ibadahnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia termulia di sisiku adalah orang yang paling takwa. Siapapun orangnya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, ketika maut sudah hampir melekat ke diri kita sesuai dengan siklus kehidupan tadi, tenaga sudah mulai kurang, mata yang nyala sudah mulai kabur, telinga yang nyaring sudah mulai pekak, duduk sudah mulai payah, apalagi berjalan dan berlari, artinya maut sudah mulai dekat. Maka yang paling perlu dipertanyakan ketika masih sadar, akal masih normal, sudahkah sempurna tingkat pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah lengkapkah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah makanya Allah menjadikan kehidupan kita seperti itu tadi. Ada yang mengumpamakan al-hayat al-qamar. Hidup itu adalah seperti bulan. Bulan dimulai dari bulan sabit, dan pada akhirnya nanti akan ditutup dengan bulan sabit bulan. Antara bulan sabit awal dengan bulan sabit akhir di tengah vertikal itu adalah bulan purnama, bulan sampai badai. Ingat, bulan purnama usianya tidak lama, hanya 1 malam. Apabila bulan purnama itu sudah ada, besok dia sudah mulai berkurang, besok berkurang lagi, pada akhirnya sebelum dia terbenam, dia persis sebulan sabit seperti dia awal terbitnya. Nah, kaum muslimin, wati anfusikum afala tubsirun. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bulan saya umurnya sudah berapa? Apakah umurnya 13 hari? Ingat, umur bulan 13 hari tidaklah sama dengan umur bulan 17 hari. Apakah bulan saya umurnya sudah 15 hari? Apakah bulan saya umurnya sudah 23 hari? Kalau bulan kita sudah berumur 23 hari, yakinlah 7 hari lagi bulan akan terbenam. Itu adalah satu kepastian. Nah, kaum muslimin, Allah sayang kepada kita. Kenapa alhamaha fujuraha wa taqwaha? Kepada setiap diri manusia kita semua Allah masukkan potensi bisa menjadi jahat dan juga bisa menjadi baik. Fujuraha wa taqwaha. Ada modal menjadi orang jahat, ada modal menjadi orang baik. Apa yang akan kita pilih? Apakah yang akan kita kembangkan kejahatan? Silakan. Faman syaa falyakfur. Siapa yang ingin kafir silakan. Tapi yang akan kita kembangkan mungkin adalah kebaikan. Faman syaa falyu'min. Siapa yang ingin beriman silakan. Kenapa ini diserahkan oleh Allah kepada kita? Kenapa itu adalah prerogatif yang diserahkan kepada kita? Agar benar-benar tidak kita ke neraka karena kesalahan kita. Dan kalau kita bernasib baik masuk surga karena kebaikan kita. Allah tidak zalim. Ketika kita dilemparkan ke dalam neraka, tidak seorang pun bisa disalahkan.
Karena itu adalah pilihan kita. Ketika kita masuk ke dalam surga, juga tidak seorang pun bisa dikatakan berjasa. Karena itu adalah pilihan kita. Nah, kaum muslimin, di samping diberikan kepada kita potensi bisa menjadi jahat, bisa menjadi jelek, tapi Allah juga berikan akal sehat. Setiap orang yang berakal sehat dalam artian yang sesungguhnya, dia pasti memilih kebaikan. Jadi orang sakit. Kalau orang sakit, biasa saja ngomong, biar saya masuk neraka saja. Itu orang sakit. Kalau orang yang sehat pasti memilih kebaikan. Nah, untuk memilih kebaikan, maka filosofis hidup seperti roda tadi perlu kita pahami. Kaum muslimin, baju yang kita pakai tidak pernah ada dalam sejarah baju yang kita pakai setelah dibeli dipakai sampai habis tidak ada. Pasti bila kotor kita cuci. Kita cuci, kita bersihkan, kita setrika, kita pakai lagi. Kotor kita cuci, kita bersihkan, kita setrika, kita pakai lagi. Maka diri kita ini oleh Allah juga alhamdulillah ditakdirkan seperti itu. Bulan Ramadan yang baru saja kita lalui, filosofisnya adalah makna itu. Selama setahun badan ini sudah kita pakai, kita bawa kemana-mana, kita gunakan untuk apa saja. Mulut sudah mengatakan jutaan kata-kata, tangan sudah kita kerjakan dan sudah kita gunakan untuk mengajarkan apa saja. Kaki juga sudah kita langkahkan entah kemana selama setahun. Mungkin tidak ada seorang pun yang bisa mengklarifikasi, mengidentifikasi mana banyak kata-kata dalam setahun ini yang saya katakan kata baik atau kata jelek. Mungkin tidak ada seorang pun yang bisa untuk mengidentifikasi tangan saya ini selama setahun mengajarkan yang baik atau banyak mengajarkan yang jelek. Mungkin tidak ada seorang pun yang mampu mengidentifikasi seperti itu. Nah, sudah, yang kebaikan alhamdulillah, yang menjadi persoalan adalah kejelekan. Inilah Allah dengan kasih sayang menetapkan Ramadan. Masama Ramadan, wa maqama Ramadan, yang berpuasa siang Ramadan, yang menegakkan malam Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah menghapus segala keburukannya, menghapus segala dosa kita. Sehingga satu Syawal, karena kita masih dulu di Syawal, Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah. Fitri bisa diartikan futur, kembali berbuka, dan fitri juga bisa diartikan fitrah, kembali kepada kesucian. Seluruh kita di bulan Syawal kembali kepada kesucian. Artinya apa? Roda itu berputar. Sekarang kita kembali kepada nol. Itulah hakikat Idul Fitri. Jadi di bulan Syawal ini dalam setahun ini adalah roda kembali berjalan, memulai kembali dari nol. Dalam hidup pribadi, dalam hidup bertetangga, dalam hidup bermasyarakat, dan dalam apa saja. Syawal kita kembali kepada nol. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Nah, kaum muslim, terserah kepada kita. Apakah kesucian, kebersihan yang sudah kita berpayah-payah mencarinya selama sebulan Ramadan, sekarang kita suci, sekarang kita bersih, akankah kita pertahankan kebersihan itu atau kita bersepakat mengotori kembali? Itulah hakikat Idul Fitri. Itulah hakikat Syawal. Yang dari rantau pulang kampung, modal tidak sedikit. Yang dari jauh mendekat, hampir di jalan jauh itu. Dia modal, tidak kali janjang di keping agar sampai. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka merayakan Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah. Ini tidak boleh lupa. Nah, kaum muslimin, dalam kajian godaan setan, maka godaan setan yang sangat berat adalah di bulan Syawal. Karena setan tahu betul kita berada dalam keadaan bersih,
maka seluruh potensi yang ada pada dirinya dia kerahkan agar kita kembali kotor. Berkenaan dengan inilah makanya kaum muslimin sedang umat yang terhormat. Para ulama mencari peluang, mencari cara dan formula apa yang dapat dilakukan agar kebersihan itu bisa dipertahankan. Jawabannya satu kalimat: silaturahim. Silaturahim, bertemu, berkumpul, itu jalan keluar untuk mempertahankan kesucian. Makanya di bulan Syawal ini kita saling bersilaturahim, yang kita tampilkan dalam bentuk berfaku waspahu, saling mengunjungi, saling melihat. Nah, ada apa dengan silaturahim? Kaitannya dengan mempertahankan kesucian. Karena 80% yang mengotori diri kita ini adalah dosa-dosa antar kita. Sedikit sekali dosa yang kita kerjakan sendirian. Maka apabila seseorang silaturahimnya sudah jalan maksimal, dia akan mempertahankan kebersihan. Apa rahasianya kaum muslimin? Rahasianya adalah hidup kita tidak terlepas dan berkompetisi. Hidup kita tidak terlepas dari berlomba dalam hal apa saja. Al-hakumut takatsur, berlomba telah membuat kita menjadi lebih. Hatta zurtumul maqabir, kadang sampai hampir masuk ke pintu kubur masih berlomba. Pertama berlomba pakaian. Pakaian saya lebih cantik dari pakaian dia. Yang saya pakai lebih mahal dari dia. Dan saya tidak boleh memakai yang lebih murah daripada pakaian itu. Pakaian saya harus lebih tinggi. Itu berlomba kehidupan. Sepatu saya harus luar negeri, harus menderek Italia. Kita suka mengalahkan dalam pakaian saya. Sehingga apabila kita melihat pakaian teman-teman di atas pakaian kita, biasanya kita naik tensi. Itu berlomba pakaian. Tafakur, berlomba dan berbeda, berlomba rumah. Sudah cantik, sudah bagus rumahnya, dipercantik lagi. Kenapa? Di sebelah ada yang cantik. Ditukar jadinya, kenapa? Di sebelah ditukar. Pagar rumahnya dirompak, ditukar lagi. Kenapa? Saya menukar pagar rumahnya, saya juga harus tukar. Hidup adalah perlombaan. Berlomba harta. Nah, perlombaan itu ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya diam-diam di bawah tanah, ada yang menguap ke permukaan. Apabila menguap ke permukaan, dia bisa berubah menjadi hasad dan dengki, bahkan mungkin kadang terlihat dalam tindakan dan perbuatan menjelek-jelekkan sebagainya. Dosa itulah yang banyak mengotori diri kita. Lalu apa obatnya? Silaturahim. Oleh karena itu kaum muslimin, silaturahim adalah satu keniscayaan. Asra'u thawabul birru silaturahim. Secepat-cepat pahala diterima di sisi Allah adalah pahala mempermudah silaturahim. Wa asra'u uqubatal waqi wa qati'ur rahim. Dan secepat-cepat dosa diterima di sisi Allah adalah dosa mempermudah silaturahim. Kita mengucapkan selamat kepada rekan-rekan saudara-saudara kita, anak keponakan mama, kakek, Pak Uwo, Pak Ucu yang dari rantau sudah ke kampung untuk membina silaturahim. Silaturahim akan membuat kita menjadi bergaul dekat, yang ujung-ujungnya saling mendoakan, saling merelakan dan berbagi. Akhirnya tensi yang naik melihat dia lebih menjadi turun. Kenapa? Kita ditompangkan di mobilnya, kita berbagi dengan hartanya. Itulah hikmahnya kaum muslim, saling mengunjungi. Tiket jajan, tapi baru naik ke rumahnya, minum air. Itu akan menghabiskan dan mempertahankan diri kita pada posisi suci. Sejak dari dulu, alhamdulillah, di negeri yang kita cintai ini,
saling kunjung mengunjungi di hari Lebaran itu sudah menjadi tradisi dan itu benar. Kita kosongkan hari, kita sediakan waktu, tujuan kita adalah untuk bersilaturahmi, untuk mempertahankan ini. Inna alaikum la'afidin, setiap kamu ada yang menjaga, kiraman katibin, rakib dan atid, mencatat siapa yang bertahan dan siapa yang kembali kotor. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang bertahan bersih dan kembali rugi orang yang mengotori dirinya. Kaum muslimin yang sudah bersilaturahmi, alhamdulillah, yang belum, waktunya masih ada. Karena kita masih berada pada suasana bulan Syawal. Intrik-intrik kecil yang pernah terjadi, bagai nanti segala macam yang pernah terjadi, dengan silaturahmi akan habis dan kita bisa bertahan dalam kesucian. Semoga apa yang sudah kita lakukan selama sebulan pun dapat berbekas di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya kita disuruh oleh Nabi berdoa, ya Allah, terima amal ibadah Ramadanku, dan ya Allah, jadikan aku tetap bertahan, bagikan aku tetap di bulan Ramadan. Semoga silaturahmi dan ukhuwah kita akan makin dekat. Karena duduk bersama pasti lapar, dan duduk sendiri dan kita akan sempit. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turja'un. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyil karim Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Amma ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa a'malina ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
المغضوب عليهم ولا الضالين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allah
السلام